Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Ratno Abu Muhammad. Insyaallah saya akan menemani umroh Bapak Ibu dari keberangkatan sampai pulang ke Indonesia. Saat ini saya alhamdulillah dikaruniai satu orang istri dan satu orang anak. Mohon doa dari Bapak Ibu agar saya bisa menambah anak. Kemudian untuk riwayat pendidikan, saya alhamdulillah pernah di KSU, King Saud University, untuk belajar bahasa Arab ketika itu. Kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Kemudian saya melanjutkan S2 di studi Quran Hadis juga di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Untuk kegiatan dari hari Senin saya ada kajian, pagi itu ada kajian Nahwu di ANB Channel. Kemudian Senin sore ada kajian doa yang tidak tertolak dari Syekh Abdul Razak sebelum maghrib di Masjid Bogong Raya. Kemudian Selasa pagi ada kajian parenting dan psikologi Islam di YouTube-nya Batik Travel. Kemudian Selasa sore ada di Radio Muslim Yogyakarta membahas kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Kemudian Rabu pagi terkadang ada kajian di minggu pertama dan kedua di Masjid Besar Sleman Kota MBSK membahas kitab Riyadhus Shalihin dan sedang membahas tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kurang lebih sudah 6 pertemuan ya, membahas satu hadis yang sangat panjang itu, kemungkinan akan 10 pertemuan atau 12 pertemuan. Kemudian hari Rabu sore saya mengajar di Masjid Pogong Baru tentang At-Tarbiyah An-Nabawiyah, pendidikan Nabi, dan sekarang sedang membahas tentang kurikulum Nabi SAW agar para sahabat menjadi orang yang kaya atau setidaknya bermental kaya. Kemudian hari Kamis, untuk Kamis pagi biasanya tidak ada. Untuk Kamis sore ada setelah asar itu di Yayasan Anak Muslim Ceria AMCA, disiarkan di KRLAN Bercerita YouTube, membahas tentang bagaimana caranya menjadikan anak itu cinta terhadap Al-Quran. Kemudian Kamis sore ada di Masjid Geria Taman Asri ya, membahas tentang makna sholat, kitabnya Ustadz Aminur Bait. Kemudian hari Jumat pagi adalah kajian bersama Batik Travel tentang parenting dan psikologi Islam, disiarkan di channel Batik Travel. Kemudian siang biasanya khutbah Jumat di masjid-masjid kota Yogyakarta. Kemudian setelah Jumatan terkadang ada jadwal di kantor notaris di Jalan Kabupaten. Kemudian ba'da asarnya ada kajian, biasanya menggantikan Ustadz Afifi ataupun Ustadz yang lainnya di Masjid Medari ya, di daerah Medari, ICBM Islamic Center Baitul Muslimin. Kemudian ba'da maghrib itu di Al-Hidayah Mulungan membahas Riyadhus Shalihin. Kemudian ba'da isya terkadang membantu di kajian Saya Akademi untuk anak-anak muda. Kemudian hari Sabtu pagi setiap bulan sekali biasanya di Masjid Pogong Lor membahas tematik. Kemudian hari Sabtu Minggu biasanya libur, kalau pulang ke Klaten ada kajian hari Minggu di Klaten. Kemudian kami sering melakukan webinar di PPI Parenting dan Psikologi Islam untuk mempelajari kitab-kitabnya Dr. Mustafa Abu Sa'ad, dan saya sendiri juga menerjemahkan video-video tentang pendidikan dan parenting, ada di IG Ratno Abu Muhammad, YouTube Ratno Abu Muhammad, begitu juga di channel-channel kami yang lainnya tentang pendidikan. Dan terkadang di hari Selasa saya membantu juga kajian mustalah hadis di Ma'had Darussalam Asy-Syafi'i Yogyakarta. Pesan saya kepada Bapak Ibu yang akan berangkat umroh bersama saya, yang pertama kita perbaiki niat, karena bab pertama di kitab-kitab para ulama, di kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, kitab Muntaqal Akhbar kakeknya Ibnu Taimiyah, dan kitab Sahih Bukhari, hadis pertamanya adalah innamal a'malu binniyat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tambihan litullabil ilmi litashihin niyati, sebagai pengingat bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang ingin beramal agar niat mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semangat belajar fikih umroh
rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya, apa yang menyempurnakannya, apa yang menggugurkan pahalanya, apa larangan-larangan ihram dan yang lainnya. Kemudian belajar fikih tentang sholat, toharoh, kemudian jamak, qashar, itu juga penting sekali. Jamak qashar, kadang ada jamaah yang nggak mau mengqashar, padahal disyariatkan untuk mengqashar sholat ketika bersafar. Kapan boleh qashar, kapan boleh jamak, ya, dalam kondisi apa, ini sangat penting sekali membantu dalam safar nanti. Kemudian tingkatkan kesabaran ketika dalam safar, karena safar itu adalah qit'atun minal adzab. Dan ingat-ingat 4 kaidah safarnya batik travel. Yang pertama, bahagia karena kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak membantu orang lain, karena dengan membantu orang lain kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak berdoa, karena dengan doa akan ada banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, banyak bersabar, karena dengan bersabar Allah akan memberikan pahala tanpa batas untuk kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.